Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa duduk di majlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Kajian malam ini akan membahas satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-An'am ayat ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka menunggu-nunggu sampai datang para malaikat kepada mereka, atau datang Rabb kalian kepada mereka, atau datang sebagian tanda-tanda Rabbnya? Pada hari sebagian tanda-tanda Rabbnya didatangkan, maka tidak akan bermanfaat satu jiwa pun keimanannya, terutama orang-orang yang belum beriman sebelumnya atau sudah beriman sebelumnya tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tiga perkara. Pertama, an ta'tiyahumul malaika, datang malaikat kepada mereka. Menurut Al-Imam As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Kalimur Rahman, maksudnya adalah liqabdi arwahihim fa innahum idza wasalu ila tilkal hali lam yanfa'uhumul iman wala salihul a'mal. Maksudnya para malaikat itu yang dimaksud malaikat di sini adalah malakul maut. Apabila datang mencabut ruh-ruh mereka dan mereka sudah sampai kepada perkara itu, maksudnya dicabutnya ruh, maka tidak bermanfaat iman mereka dan juga amal soleh mereka. Contohnya seperti Fir'aun, ketika dia tenggelam, dia sempat mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israel, aku beriman seperti yang diimani Bani Israel. Tapi kemudian Jibril datang membawa tanah, kemudian disumpalkan di mulut Fir'aun agar Fir'aun tidak bertobat kepada Allah. Orang sepertimu wahai Fir'aun, inilah yang layak. Kemudian dilemparkan tanah itu ke mulutnya sehingga Fir'aun meninggal dalam posisi su'ul khatimah. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa tobat seseorang itu akan diterima malam yugharghir, selama nyawa masih belum ditenggorokan. Kemudian yang kedua, au ya'tiya rabbuk, atau Rabbmu akan datang. Kapan itu? Li faslil qadha'i bainal ibad, ketika Allah Subhanahu wa taala datang
untuk memutuskan setiap perkara hamba kelak di padang mahsyar. Dan ketika itu tidak ada manfaat kecuali amalan yang dibawanya. Karena Ali radhiyallahu an mengatakan, al-yaum yaumul amal wal ghad yaumul hisab. Hari inilah di dunia hari beramal, sementara besok nanti setelah kematian hanya tinggal hisab saja, perhitungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dan ini yang dimaksud kajian kita malam ini, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang kepada mereka sebagian tanda-tanda Rabbmu. Maksudnya di sini ad-dalatu ala qurbi saati, tanda-tanda sebagian tanda-tanda Rabb yang akan didatangkan Allah kepada manusia, artinya tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya kiamat besar. Dan ma'ruf, sering saya ulang-ulang, bahwa tanda-tanda kiamat besar ada 10. Dimulai daripada Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini tartib berdasarkan hadis, tidak ada khilaf di antara ulama tartib yang tiga ini. Yang menjadi khilaf adalah ketika ayat-ayat dan tanda-tanda kiamat besar yang lainnya, seperti umpamanya gempa dari arah timur, kemudian gempa dari arah barat, kemudian gempa di Jazirah Arab, kemudian setelah itu munculnya dukhan, kemudian setelah itu terbitnya matahari dari arah barat, kemudian setelah itu munculnya dabatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara, kemudian setelah itu angin yang datang yang menghembus membunuh orang-orang yang beriman walaupun memiliki sebiji zarah, kemudian munculnya api dari arah Aden yang menggiring manusia kepada tempat perkumpulan mereka di Syam. Lah 7 tanda ini menjadi khilaf para ulama mana duluan, sehingga tidak bisa dipastikan ini yang ini duluan, yang itu duluan. Itu kembali kepada ijtihad para ulama. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat setelahnya, Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat itu telah tiba, maka tidak akan bermanfaat satu jiwa pun keimanannya. Lam takun amanat min qablu, di mana orang ini sebelumnya memang tidak beriman, au kasabat fi imaniya khaira, atau mungkin sudah beriman tetapi tidak beramal saleh. Ada sebuah hadis yang kemudian menjadikan penafsir daripada ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan Abi Hurairah radhiyallahu, hadis yang dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira." 3 perkara kata Rasulullah, apabila muncul maka satu jiwa pun tidak manfaat imannya. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, terutama orang yang tidak pernah beriman sebelumnya atau sudah beriman tetapi tidak mengamalkan amal kebaikan. Kemudian Rasul menyebutkan 3 perkara. Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang kedua, ad-dajjalu, dajjal, keluarnya dajjal. Dan yang ketiga, wadabatul ardi, dan binatang yang keluar dari perut bumi yang akan bicara, tugasnya menstempel manusia mukmin dan kafir, itu saja. Terjadi iskal di sini, terjadi masalah dalam hadis ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat dajjal. Okelah kalau matahari terbit dari arah barat, memang tobat seseorang tidak akan diterima. Kalau matahari sudah terbit dari barat, percuma beriman, percuma bertobat. Penyembah berhala sekalipun melempar patungnya tidak akan diterima tobatnya.
Orang yang tidak pernah solat kemudian solat pun tidak akan diterima solatnya. Ataupun mungkin yang ketiga, dabatul ard, binatang yang keluar dari perut bumi, yang kemudian tugasnya menstempel dahinya seorang yang beriman sehingga bercahaya dan menunjukkan keimanannya, kemudian menstempel hidungnya orang kafir menjadi gosong dan menunjukkan kekafirannya. Ini sebagai penguat dari tanda-tanda munculnya matahari dari arah barat. Jadi ketika muncul matahari dari arah barat, iman seseorang sudah tidak diterima lagi. Makanya muncul binatang yang menstempel mukmin dan kafir. Dua perkara ini disepakati bahwa kalau muncul tidak mungkin diterima imannya. Masalahnya di sini ada kalimat dajjal. Dajjal ini kita tahu bahwa pendapat yang paling kuat wallahu alam berdasarkan banyak pendapat seperti Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Qurtubi dan banyak para ulama salaf yang lainnya mengatakan bahwa Dajjal itu adalah permulaan tanda dari tanda-tanda kiamat besar dan mukadimahnya munculnya Imam Mahdi. Lah Dajjal ini kita tahu bahwa datang mau fitnah yang sangat besar, karena biasanya orang itu kalau membawa fitnah di tengah-tengah manusia paling tinggi ngaku nabi, ngaku Imam Mahdi, ngaku malaikat Jibril, kan begitu. Tapi Dajjal ini bukan ngaku nabi, bukan ngaku malaikat Jibril, bukan ngaku Imam Mahdi, tapi dia ngaku Tuhan. Masalahnya sama dengan Fir'aun, tapi Fir'aun itu tidak sakti, buktinya dia tenggelam gitu ya. Tapi Dajjal ini diberikan kemampuan. Yang ingin saya katakan bahwa Dajjal ini berperang melawan pasukan Imam Mahdi. Kemudian terdesak pasukan Imam Mahdi, kemudian turun Isa bin Maryam menolong pasukan Imam Mahdi, berakhir dengan membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, kemudian selang beberapa waktu setelahnya muncul Ya'juj dan Ma'juj. Isa tidak berperang dengan Ya'juj dan Ma'juj karena memang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh masalahnya. Sehingga Isa hanya berdoa sehingga diturunkan nugab, azab berupa ulat yang kemudian masuk di tengkuk setiap Ya'juj dan Ma'juj dan Allah binasakan. Lah setelah Ya'juj dan Ma'juj ini, Isa bin Maryam memerangi ahli kitab, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap berjumpa dengan ahli kitab maka dipaksa untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam maka dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu nanti kelak di akhir zaman akan masuk Islam sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Lah di sini menunjukkan apa? Masih diterima imannya kan? Karena mereka dipaksa masuk Islam. Kalau memang Dajjal ini bagian daripada tiga perkara, kalau muncul tidak diterima imannya, kenapa pula Isa bin Maryam memaksa orang ini masuk Islam? Kalau tidak dibunuh. Karena ketika itu pilihannya cuma dua. Beda di zaman Rasul ada tiga pilihan: masuk Islam, bayar jizyah, perang, kan gitu ya. Kalau di zaman itu tidak ada jizyah, yang ada masuk Islam atau mati. Ketika orang-orang ini masuk Islam, tentu bermanfaat Islamnya. Tapi kenapa dalam hadis ini Rasul mengatakan salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabatul ardi. Tiga perkara apabila keluar tidak akan manfaat iman seseorang, baik sebelumnya belum beriman atau setelahnya beriman kemudian tidak melakukan amal kebaikan. Pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dan yang ketiga, binatang yang muncul dari perut bumi. Lihat, di sini ada kalimat Dajjal. Baik, kita akan urai apa maksudnya. Sebab kalau seandainya kita tidak urai, berarti kalau seandainya Dajjal itu muncul berdasarkan riwayat ini, tidak manfaat lagi imannya. Lalu apa manfaat keimanannya kalau sudah kemudian keluarnya Dajjal? Percuma solatnya, percuma puasanya, percuma hajinya, percuma zakatnya, kalau melihat dohir hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan urai. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud kalimat Dajjal dalam tiga ayat yang kalau keluar tidak akan diterima imannya. Yang pertama, bahwa anna dzikra Dajjal fil hadis wahmun. Ingat bahwa penyebutan Dajjal dalam hadis ini adalah sebuah waham. Waham itu artinya kesamaran daripada rawi.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi Abul Abbas rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam syarah hadis ini, yalzamu alaihi an yartafi'al at-taqlib bil imani wa bit taubati inda khurujihi. Sebab kalau Dajjal itu diletakkan di 3 tanda ini, maka mengharuskan terangkatnya iman dan taubat ketika keluarnya. Dan tentu ini menyelisih dalil yang lain, karena Isa bin Maryam keluar setelah Dajjal dan memaksa untuk beriman. Maka beliau mengatakan ini adalah wahmun min ba'di ruwah. Pertama, ini kesamaran, waham daripada sebagian rawi hadis. Dari sebagian rawi hadis. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya As-Sahihah jilid yang ke-7 pada urutan ke-160 ke 1635 bahwa saya ulangi, bahwa Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan dalam sahihnya terjadi beda cetakan di dalam kitab Al-Musnad. Harusnya yang menggantikan posisi Dajjal itu bukan Dajjal, tapi yang menjadikan posisi Dajjal adalah dukhan. Kemudian beliau mengatakan wala arahu illa tashifan, dan aku tidak melihat adanya perubahan lafaz ini karena ada kesalahan rawi. Jadi dari sini ikhwatu fiddin menunjukkan bahwa letaknya dukhan di mana? Letaknya dukhan itu masuk pada 3 tanda dari tanda-tanda kalau muncul berurutan, berarti iman seseorang tidak akan diterima. Menunjukkan bahwa tartib dukhan itu, dukhan dulu, matahari terbit dari arah barat, kemudian muncul dabatul ard. Itu tartib yang benar. Sebab kalau seandainya dukhan diawalkan, sebagaimana yang tersebar hari ini, bahwa dukhan itu adalah tanda pertama kiamat besar, sampai kemudian ada orang yang meramal, memprediksi, bahasa halusnya, bahasa kasarnya meramal gitu ya, mengatakan bahwa akan terjadi di 15 Ramadan kemarin, tetapi ramalannya meleset. Mungkin tengok jarinya tidak pas kali, jadi meleset. Subhanallah ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kata Syekh Albani rahimahullah taala, ada tasif, ada perubahan di dalam cetakan dalam Musnad itu, harusnya bukan Dajjal tetapi kalimat dukhan. Jadi ketika Rasul mengatakan 3 perkara, kalau seandainya datang tidak diterima iman seseorang, baik sebelumnya beriman atau sudah beriman dan tidak beramal soleh, maksudnya yang pertama terbitnya matahari dari arah barat, kemudian dukhan, kemudian munculnya binatang dari perut bumi. Begitu tertibnya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, disebutkan para ulama bahwa kalau memang itu tidak ada perubahan wahmun dari rawi, anggaplah memang benar seperti itu tertibnya, bahwa 3 perkara itu sebagaimana zahirnya redaksi hadis, bahwa terbitnya matahari dari arah barat, kemudian Dajjal, kemudian munculnya binatang dari perut bumi yang bisa bicara, yang menstempel mukmin dan kafir itu. Maksudnya di sini 3 perkara ini kalau muncul semua. Jadi tidak bisa Dajjal muncul imannya tidak diterima, tidak. Harus 3-tiganya muncul. Dajjal muncul, matahari terbit dari arah barat, kemudian muncul binatang dari perut bumi, baru dikatakan imannya tidak diterima. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, karena di masa Dajjal itu orang disibukkan dengan ketakutan yang luar biasa, dengan fitnah yang luar biasa, sehingga mereka dilupakan dari beramal soleh karena ketakutan yang berlebihan. Jadi karena takutnya dengan Dajjal, akhirnya kemudian mereka pun disibukkan dengan ketakutan sehingga tidak beramal soleh. Ada yang kemudian mentakwil seperti itu, tapi terlampau jauh. Wallahu a'lam. Maka kalau kita melihat dari 3 alasan ini, yang lebih akrab wallahu alam adalah yang pertama, bahwa tertibnya adalah terbitnya matahari dari arah barat, kemudian dukhan, kemudian dabatul ard. Tetapi susunannya dukhan dulu, baru terbit matahari dari arah barat,
baru kemudian munculnya binatang dari perut bumi. Karena dukhon itu tanda yang terakhir di mana orang diberikan kesempatan untuk bertobat. Dia tanda terakhir dia. Ketika muncul dukhon itu diberikan kesempatan, kalau masih bertobat diterima tobatnya. Kalau tidak bertobat, maka selang beberapa waktu terbit matahari dari arah barat. Ketika itulah Rasul mengatakan, salasun, 3 perkara idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. Kalau keluar tidak mungkin manfaat imannya. Maka di sini letak dukhon di pertengahan. Wallahu a'lam. Karena itu yang paling banyak dikuatkan para ulama salaf. Tapi sekali lagi ini tidak menjazmkan, karena ijtihad para ulama tentang tartib ini banyak sekali. Tapi ini yang lebih akrab dengan dalil. Kita kan kembali kepada dalil dan penjelasan para ulama, itu lebih selamat daripada memperbanyak prediksi-prediksi yang tidak ada, yang omong kosong, akhirnya tidak terjadi, jadi malu jadinya. Ketika tidak terjadi kan malu jadinya. Ketika malu, dicabutnya fatwanya. Ketika dicabut, kalau seandainya dia kemudian meralat masih mendingan. Terkadang sudah meralat masih juga ada orang yang kemudian sebagian manusia itu ngeyel. Oh, mungkin dukhonnya tidak terjadi, tapi Imam Mahdinya akan muncul. Nah gitu. Jadi dukhonnya nih oke lah, dilewatkan dukhonnya karena nggak terjadi tanggal 15 kemarin. Sehingga sudah bab dukhon sudah selesai. Karena kalau bab dukhon ini nunggu Ramadan lagi, baru diangkat lagi, itu pun kalau Ramadannya tanggal 15 hari Jumat. Ketika kemudian ini dikat, tanda kiamat yang lain dibesar-besarkan. Sekarang apa lagi? Mahdi. Kan gitu ya. Sekarang yang digembor-gemborkan itu Imam Mahdi. Bahwa Imam Mahdi akan keluar tahun 2020. Ada yang mengatakan 2022. 2022. Masya Allah. Dengan sangat yakin dan pastinya mengatakan seperti itu. Walaupun lisan halnya kadang-kadang mengingkari, aneh. Ketika dia sudah menyebutkan tempatnya, menyebutkan usianya, kemudian memprediksi akan kekacauan besar, nanti nih kalau tidak terjadi, mungkin Imam Mahdi sudah nggak bicara lagi, mungkin yang lain lagi Dajjal katanya. Jadi begitulah akhirnya prediksi. Agama ini berdasarkan syariat, ikhwan. Ada Quran, ada sunnah. Tidak mungkin kedua pusaka ini menyesatkan orang. Makanya Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Ku tinggalkan kepada kalian 2 perkara ya. Kalau kau pegang dua-duanya, kalian tidak mungkin sesat. Yang sesat itu kalau seandainya keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena kesesatan itu cuma 2. Munculnya pemahaman yang salah ketika berdalil itu 2. 1, dalilnya palsu, dalilnya lemah. Kalau dalilnya palsu, dalilnya lemah, bagaimana mau beristidlal mengambil pelajaran daripada dalil? Asalnya saja sudah salah, bagaimana cabangnya? Ini 1. Dan ini yang banyak hari ini. Ketika mereka menggembar-gemborkan dengan hadis maudhu, dengan hadis palsu, kemudian mereka dengan sangat yakin menjabarkan hadis itu, yang tidak mungkin terjadi, omong kosong. Kenapa? Dalilnya saja tidak ada, karena bukan dari Nabi. Atau yang kedua, dalilnya sahih, tetapi dicocok-cocokkan logika. Dalilnya benar, Quran, Sunnah, Bukhari, Muslim. Dalilnya Masya Allah, akhrajahu shaykhaini, dikeluarkan 2 imam hadis Bukhari Muslim. Tetapi cara memahaminya tidak kembali kepada para ulama, tapi kembali kepada otak, kembali kepada cocok logika. Kemudian disangkut pautkan dengan akal pikiran dia. Seolah-olah ulama itu tidak paham dengan hadis itu, Anda yang paham. Seolah-olah penafsiran para ulama itu hanya berlaku di zamannya, di zaman sekarang Anda yang memahaminya. Siapa Anda? Ya. Makanya terjadi kesesatan jadinya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka alhamdulillah Ramadan tenang, kaum muslimin bisa beribadah lagi dan tidak perlu khawatir lagi dengan ada dukhon, karena dukhonnya sudah lewat. Dukhonnya sudah nggak ada lagi. Nanti wallahu a'lam, dukhon itu pasti ada, tapi jangan dipastikan, karena dukhon itu tanda-tanda langit. Kenapa pula ada di bumi? Dukhon itu kan tanda-tanda langit. Dia muncul di langit, dukhon itu bukan dari bumi. Itulah berdasarkan penafsiran Imam Qurtubi rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat dukhon. Itu tanda-tanda langit.
bukan tanda-tanda bumi. Makanya Imam At-Tayyib mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang bisa merubah bumi, ada tanda-tanda yang bisa merubah langit. Salah satunya dukhan, karena memang muncul dari langit. Allah yang munculkan dukhan itu dari langit, bukan timbul dari bumi. Apalagi kemudian akibat daripada bongkahan dan jatuhan meteor yang sangat besar 20 kali lipat dari lapangan bola, kemudian akan menimbulkan asap yang tebal yang membungkus satu dunia. Wah, ini payah ini kalau udah gini. Masyarul muslimin, dari mana ini asal usulnya? Siapa yang mentafsirkan? Ya. Maka tinggalkan cocok logi itu sudah. Akal itu dilahirkan untuk patuh kepada Quran dan Sunnah, bukan untuk mengakal-akali Quran dan Sunnah. Sebab kalau agama ini akal-akalan, ketika membasuh sepatu itu bukan atasnya tapi bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Kenapa syariat mengusap sepatu di atas padahal yang di atas itu bersih, yang di bawah itu kotor? Karena agama ini bukan akal-akalan. Orang kentut, harusnya yang dibasuh itu pantatnya. Kenapa pantatnya nggak disalahkan? Semua dibasuh pula. Karena memang agama bukan logika. Orang junub mengeluarkan sperma. Sperma itu tidak najis. Kalau kencing najis, harusnya yang mengeluarkan najis itu yang mandi. Ini yang mengeluarkan tidak najis, tidak mandi. Aneh, logikanya di mana? Air mani kan tidak najis, kenapa suruh mandi? Kencing najis, kenapa tak suruh mandi? Menunjukkan agama bukan akal-akalan. Agama itu kepatuhan, ketundukan. Sudahlah, berhenti cocok logi itu, meresahkan umat saja. Maka saya nasihati, bertobatlah mumpung masih ada waktu. Pertama, mumpung Anda belum mati. Yang kedua, mumpung matahari belum terbit dari arah barat. Tobat, kembalikan fatwanya, kembalikan kepada para ulama, supaya masyarakat tenang. Masyarakat tenang, masyarakat bisa ibadah. Ajak mereka, badiru bil a'mali fitanan, ajak mereka beramal. Sekarang ini waktu fitnah, fitnah banyak. Kesyirikan merajalela, orang yang menentang sunnah di mana-mana, istihza dengan agama luar biasa semenjak ada medsos ini. Salat kemudian dibuat main-main, Nabi dilecehkan, Al-Quran diinjak-injak. Ini kita perang dengan fitnah. Ya. Harusnya ini yang dibenahi, akidah manusia kita benahi. Ajak manusia, ajarkan ilmu yang benar, akidah yang kuat, tauhid yang mantap, supaya umat ini bisa beribadah dengan baik dan membawa berkah bagi negara ini, daripada hanya ditakut-takuti terus. Karena persiapan fisik itu nomor berapa? Persiapan iman itu yang sesungguhnya. Apalagi di bulan Ramadan, maka khusyukan puasa, khusyukan tarawih, khusyukan qiraatul Quran, bermunajat kepada Allah agar kita minta dibebaskan dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.